Dampak yang diakibatkan ketika seseorang dinyatakan positif COVID-19 tidak hanya menyerang fisik, namun juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, insomnia, bahkan hingga depresi. Terlebih jika pasien tersebut tidak mendapatkan support atau dukungan moral dari lingkungan terdekatnya. Akibatnya penurunan imunitas atau daya tahan tubuh sehingga tak kunjung sembuh. Kita akan dengarkan kisah salah satu penyintas COVID-19 malam hari ini. Bergabung bersama saya Fushiko Binar Ardani dan juga ada Dr. Andri selaku spesialis kedokteran jiwa Omni Hospital. Selamat malam Fushiko dan juga Dr. Andri. Selamat malam Mbak Tiffany. Sehat semuanya ya? Sehat, terima kasih. Gimana kabarnya juga Mbak? Alhamdulillah baik dokter dan juga Fushiko. Saya mau ke Shiko dulu selaku penyintas COVID-19. Berarti sekarang sudah dinyatakan sembuh ya? Alhamdulillah Mbak, sudah. Berapa lama ketika pada saat itu dinyatakan terinfeksi positif COVID? Kalau untuk saya sendiri, waktu dinyatakan itu kira-kira sekitar 3-4 minggu ya Mbak ya. Oke, 3-4 minggu. Sampai benar-benar bisa negatif ya. Oke, yang selama ini kita tahu atau kebanyakan orang begitu ya, Ciko ya, tahu bahwa ketika seseorang ini dinyatakan positif COVID-19 ini hanya mengalami atau menyerang berdampak pada fisik. Ya, dengan simptom-simptom atau gejala-gejala yang dirasakan. Setiap orang pun berbeda-beda. Tapi di balik itu semua, kita atau mungkin sebenarnya ini juga banyak dialami oleh penyintas COVID-19 di luar sana, yaitu berdampak pada kesehatan mental. Jadi ada yang mengalami gangguan kecemasan, kemudian bahkan sampai dengan depresi, insomnia, dan lain sebagainya. Shiko juga boleh share ke kita, ke penonton CNN juga, pada saat itu gangguan secara psikis apa yang dirasakan? Iya benar, dan ini saya juga agak heran ya, karena ternyata badan sama pikiran kita itu sangat terkoneksi gitu. Waktu itu yang saya rasakan adalah karena waktu COVID saya nggak bisa melakukan apapun yang biasanya beraktivitas agak padat gitu ya. Waktu sakit saya otomatis tidak bisa melihat layar, handphone, laptop, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi otomatis pikiran-pikiran itu datang. Dan mau nggak mau kita jadi overthinking. Saya betul tadi yang Mbak Fani katakan, malam itu tidak bisa tidur. Jadi selama 2 minggu saya pertama sakit, saya merem tapi pikiran saya kemana-mana. Saya selalu dengar-dengar suara seperti itu. Gitu Mbak. Oke, tadi ketika Anda sebutkan Anda tidak bisa melihat layar televisi, kemudian smartphone atau gadget Anda, itu memang badan Anda yang menolak, reject gitu, atau sebenarnya memang Anda mau tapi Anda tidak bisa, atau bagaimana rasanya pada saat itu? Secara fisik memang nggak bisa karena sangat mual ya, muter gitu rasanya. Oke. Ini memang nggak bisa. Seberapa merasa terganggu Anda ketika pada saat itu? Artinya kondisi 2 minggu lebih merasakan hal ini? Jadi selama 2 minggu itu memang benar-benar harusnya istirahat. Jadi jalan pun saya pusing. Jadi otomatis hanya berbaring, tiduran, duduk. Mau baca buku pun kita sulit gitu. Sedangkan yang biasa kita aktivitas bisa nelpon, bisa ketemu temen, bisa ngobrol-ngobrol, kerja, itu kan ada pengalihan pikiran ya Mbak. Nah kalau yang waktu sakit kita sama sekali nggak ada, jadi otomatis banyak pikiran-pikiran yang datang gitu. Oke, jadi memang overthinking itu juga jadi salah satu indikatornya ya, Shiko ya. Betul. Oke, saya ngebayangin, artinya gini, ketika kita kadang-kadang kan beberapa orang, saya juga pernah mengalami agak susah tidur gitu ya di malam hari. Oke lah, 1 malam, 2 malam, malam ketiga badan sudah mulai payah. Apalagi ketika Anda pada saat itu terinfeksi positif COVID-19, kita tahu bahwa orang COVID itu kan daya tahan tubuh atau imunitas itu kan yang harus dijaga kan. Ketika Anda mengalami 2 minggu seperti ini, saya nggak tahu nih ngebayang seberapa frustasinya pada saat itu. Iya, jadi ketika waktu itu 2 minggu saya merasanya saya nggak ingin tidur. Saya nggak pengen tidur karena yang parahnya lagi saya merasa saya gagal. Jadi karena saya gagal, saya merasa diri saya gagal, saya pengen
karena saya sakit, saya nggak bisa berkontribusi buat keluarga, buat kantor saya, jadi saya merasa gagal. Karena saya merasa gagal, saya jadi nggak mau kehilangan waktu saya untuk tidur, gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi selama 2 minggu itu saya ya tidak bisa tidur. Rasanya bisa bayangin sendiri, kayak lari terus, tapi nggak ada istirahatnya gitu. Oke. Apa solusi, apa yang Anda lakukan? Artinya itu kan tidak bisa didiamkan sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ini tadi Anda cerita lebih dari 2 minggu Anda mengalami kondisi seperti itu. Anda berbicara atau sharing kepada keluarga kah? Atau mungkin kepada teman, suami? Iya, saya cerita, saya tidak bisa tidur gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa nggak bisa tidurnya? Saya jawab, saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur gitu. Waktu saya kontrol ke dokter, dokter cuma bilang, Mbak Fusiko ini kurang tidur, Mbak Fusiko ini harus tidur. Mbak mikir apa? Cuma ditanya seperti itu. Akhirnya saya coba tanya lagi ke diri saya. Ternyata, oh iya memang ada hal-hal yang saya pikirkan sebenarnya. Cuman saya menolak untuk mengakui kalau saya memikirkan itu. Jadi saya mencoba untuk pertama mengakui kalau iya ternyata saya memang ada masalah ya gitu. Cuma selama ini nggak pernah saya keluarkan. Akhirnya saya mencoba untuk mencari bantuan. Bahwa oh iya saya memang bermasalah, saya butuh bantuan. Kalau nggak dibantu saya nggak bisa sembuh. Gitu. Oke, seperti apa bentuk bantuan itu? Boleh saya tahu? Bantuan yang saya cari pertama adalah saya butuh telinga untuk mendengar saya gitu. Jadi sebenarnya yang saya rasakan ini valid atau tidak sih gitu. Apa jangan-jangan sebenarnya banyak kan sekarang perasaan kamu aja gitu. Saya cuma butuh telinga untuk mendengarkan saya tanpa dikomentari gitu ya. Akhirnya saya ditemani oleh memang ada beberapa teman saya yang memang juga psikolog gitu, didengarkan. Setelah keluar ceritanya semua memang tidak ada solusi yang disampaikan karena memang kita harus cari solusi sendiri gitu ya. Tapi rasanya tuh lega sekali dan akhirnya baru bisa tidur, itu ajaibnya. Jadi setelah semua itu keluar saya baru bisa tidur dan ketika besok paginya setelah saya melakukan itu, saya bangun tidur rasanya badan saya tuh kayak ketarik ke bawah. Saya nggak mau melakukan apa-apa, saya cuma pengen istirahat. Rasanya badan saya tuh bicara begitu, Ciko kamu istirahat. Karena selama 2 minggu itu badan begitu diforsirnya tidak mendapatkan istirahat, padahal kondisinya sangat-sangat membutuhkan istirahat ya. Mbak Fushiko, boleh cerita juga kalau saya tidak salah juga kemarin sempat menyampaikan statement begitu ya. Salah satu bentuk bantuannya pun sampai begitu merasa depresinya gitu, sampai meminta obat tidur begitu. Iya, karena itu tadi saya sebenarnya menolak diri saya seperti menolak untuk tidur. Kayak ada yang bilang, Ciko jangan tidur karena kalau tidur kamu nanti kehilangan waktu kamu untuk belajar, untuk bekerja. Kamu sebenarnya ini sakit, momen kamu untuk baca buku nih, momen kamu untuk melakukan sesuatu yang di luar yang sebelumnya nggak pernah kamu lakukan gitu. Dari dalam itu tuh ada yang seperti ada yang pengen begitu Mbak, jadi nggak bisa tidur gitu, nggak mau tidur. Dan obat-obat yang diberikan itu, obat tidur tersebut membantu. Jadi tapi memang kata dokter tapi dilatih ya, nggak boleh seperti ini terus. Jadi ini hanya interim saja selama sakit. Setelah sakit ya tidak boleh seperti ini lagi gitu. Oke, saya ke Dokter Andri. Dokter Andri, Anda juga mendengarkan kesaksian pengalaman dari salah seorang penyintas COVID-19. Kalau tadi mungkin sedikit bisa saya recap sedikit. Ada perasaan bersalah, ada perasaan ingin menebus kegagalan seperti tadi Fushiko sampaikan. Banyak waktu yang terbuang, tidak bisa bekerja atau memberikan tenaganya maksimal kepada keluarga, kepada kantor sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya.
ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh kan dokter. Artinya para penyintas COVID ini sadar atau tidak sadar, mereka memang membutuhkan telinga kedua dan juga membutuhkan pendampingan untuk mengobati psikologis mereka. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan masalah psikologis akibat mengalami kondisi penyakit yang traumatik ya, ataupun tiba-tiba seperti yang dialami oleh Mbak Ciko tadi dan beberapa teman yang lain yang mengalami kondisi COVID ini, memang bisa membuat perubahan psikologis orang tersebut. Itu juga belum termasuk kalau misalnya gejala yang dialaminya itu berat, bahkan sampai misalnya dia menggunakan ventilator. Ada beberapa orang tuh yang bisa mengalami traumatik ya, perasaan khawatir yang berlebihan karena sudah dekatnya dengan kondisi kematian itu yang lebih membuat kekhawatiran yang makin tambah, bahkan sesudah kondisi itu sudah tidak lagi terjadi gitu. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan. Pada beberapa kasus memang seperti yang tadi Mbak Ciko bilang, mereka menjadi kesulitan tidur, kecemasan akan adanya situasi yang khawatir, apa yang dilakukan, apakah misalnya ditinggalkan di dalam isoman atau isolasi mandiri sendiri ya, tidak ada keluarga, itu juga salah satu yang menjadi salah satu faktor pencetus ya, dalam artian tingkat stresnya tiap orang itu. Namun kita harus perhatikan bahwa pada dasarnya kondisi tersebut wajar. Jadi ketika orang mengalami situasi yang tidak nyaman, ya tiba-tiba misalnya ada penyakit berat seperti itu sebenarnya bisa terjadi reaksi yang dialami oleh Mbak Ciko dan beberapa teman-teman penyintas lainnya. Tetapi kalau misalnya tubuh orang itu cukup baik, kemudian dia bisa melewati situasi itu dengan baik, maka dia bisa normal kembali. Namun ada beberapa yang memang perlu bantuan dulu. Misalnya tadi ada bantuan dengan obat karena misalnya masalah gangguan tidur atau kecemasan yang sangat berlebihan. Sampai mau tidur pun tuh kayaknya tuh otak terus mikir, muter seperti itu. Nah ini yang beberapa perlu bantuan profesional. Oke, tadi kalau dokter sebutkan kalau tubuhnya bisa menerima baik, ya kan? Artinya acceptance body atau acceptance badan semua orang ini kan berbeda-beda kan ya dok ya. Dan ini artinya gangguan kecemasan, gangguan mental ini tidak serta-merta semua pasien COVID akan mengalami hal ini. Nah, bagi mereka artinya yang memang mengalami atau punya potensi seperti ini harus bagaimana, how to maintain ya mental health ini. Nanti kita akan lanjutkan ya Dr. Andri dan juga Fushiko perbincangan kita, dialog kita usai jeda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama salah satu penyintas COVID-19 yaitu Fushiko Binar Ardhani dan juga ada Dr. Andri selaku spesialis kedokteran jiwa Omni Hospital. Tadi saya sebelum jeda ke Dr. Andri. Jadi dok begini, selama pandemi ini artinya Dr. Andri seberapa sering berhadapan dengan penyintas atau pasien positif yang mengalami gejala-gejala atau mengalami hal yang sama terkait dengan kesehatan mental, gangguan kecemasan, insomnia, depresi seperti tadi Mbak Ciko ini? Kalau waktu bulan sekitaran November, Desember itu hampir setiap hari ya ada pasien-pasien yang berkunjung ya karena mengalami gangguan kecemasan, terutama masalah gangguan tidur setelah terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi kalau di dalam praktek kedokteran jiwa, gangguan tidur itu kan merupakan sebenarnya pintu masuk ya untuk gejala-gejala yang lainnya. Ya, awalnya orang nggak bisa tidur, biasanya karena kecemasan yang luar biasa, kemudian kayaknya otaknya nggak bisa berhenti kalau malam itu, dan akhirnya jadi nggak bisa tidur seperti itu. Dan itu banyak juga dimulai sejak awal mereka terinfeksi. Gitu. Oke, jadi gangguan tidur itu yang paling common ya, atau yang paling sering ditemui ya, Dokter Andri ya. Oke, dok, tadi dokter bilang bahwa acceptance artinya kalau misalnya tubuh kita baik gitu, ya penerimaannya baik ya mungkin tidak akan mengalami seperti yang tadi Mbak Ciko ceritakan. Nah, tapi kan mungkin kadang-kadang kita suka sadar dan juga tidak sadar ketika seseorang didiagnosa positif kan
overthinking, pikiran-pikiran itu yang mengganggu. Padahal tadi Mbak Chiko bilang ketika saya bercerita, mendapatkan pendampingan secara psikologis gitu ya, itu sebenarnya selesai, langsung bisa tidur, enak. Nah, bagaimana memaintain artinya ketika seseorang ini dinyatakan positif COVID? Ya, sebenarnya memang tergantung dari gejala yang juga dialami oleh orang tersebut ya. Kalau gejala penyakitnya atau gejala COVID-nya itu cukup berat, biasanya orang itu akan shock sekali gitu ya. Misalnya kalau sampai napasnya itu agak susah seperti itu. Kemudian juga timbul gejala-gejala berat yang lain seperti demam tinggi yang kemudian terus-terusan gitu. Nah, khawatirnya itu karena mereka juga mendapatkan informasi berkaitan dengan kondisi COVID itu bisa sampai meninggal gitu ya. Jadi begitu banyaknya cerita berita yang terkait dengan kondisi COVID yang gawat itu membuat orang itu seringkali jadinya kepikirannya kalau kena COVID itu pasti nanti berat dan meninggal. Ini yang paling dikhawatirkan ya, ditakutkan oleh banyak orang. Padahal misalnya kita tahu 80% dari gejala itu memang kan ringan atau tidak bergejala sama sekali misalnya. Jadi ini yang bisa dilihat dari respon orang tersebut terhadap ketika dia menerima kondisinya COVID atau tidak gitu. Namun tadi seperti yang Mbak Tiffany bilang bahwa kalau kita jadi khawatir yang berlebihan sampai akhirnya jadi ketakutan, stres yang berkepanjangan, tidak tidur, akhirnya malah menurunkan imunitas sendiri gitu yang sebenarnya sangat punya fungsi yang besar untuk melawan virus ini. Oke, pikiran-pikiran itu kan yang sebenarnya dok ya, yang menjadi akar dari semua masalah ini kan, gangguan kecemasan sampai dengan depresi, bukan banyak yang mengalami hal yang lebih parah lagi. Nah, kalau tadi Mbak Chiko mendapatkan bantuan atau mencari bantuan gitu ya, pendampingan secara untuk mengobati secara psikologisnya dia. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain? Apa yang harus dilakukan dok? Mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan akses atau mendapatkan bantuan seperti tadi yang Mbak Chiko lakukan ketika kemarin-kemarin ini. Ya. Sebenarnya sering saya katakan ya, di dalam kondisi pandemi saat ini yang paling utama juga adalah salah satunya peningkatan dari solidaritas kita ya terhadap rekan, tetangga kita ataupun teman-teman kita. Dalam hal ini paling penting memang keluarga. Jadi awalnya memang keluarga ini menjadi salah satu pendukung gitu ya dari situasi yang terkait dengan kecemasan ataupun gangguan psikologis pasca penyintas COVID itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang paling penting tuh demikian gitu. Karena kalau misalnya kita nggak selalu dapat bantuan profesional terkait masalah gangguan kita gitu, itu kan akan sulit juga. Apalagi kalau buat teman-teman yang jauh dari pusat perkotaan untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan jiwa atau pelayanan kesehatan umum sekalipun seperti itu. Jadi yang paling penting memang support kan. Tadi juga kita dengarkan apa yang dikatakan Mbak Chiko bahwa ketika dia didengarkan itu juga dia mendapatkan suatu ya rasa relief atau rasa lega gitu untuk mengurangi setidaknya beban yang ada dia pikirkan. Mungkin apa yang kita pikirkan itu terlalu berlebihan ketika kita berbicara dengan orang lain itu bisa lebih punya sikap yang objektif untuk melihat situasinya dan bisa memberikan sedikit gambaran lain terhadap apa yang kita hadapi. Oke, Mbak Chiko, tadi berbicara mengenai support. Saya mau tahu juga ketika pada saat itu support dari lingkungan terdekat seperti apa. Ini juga bisa menjadi pelajaran gitu ya buat para penonton kita, orang-orang yang juga mungkin saat ini tengah berjuang, baik dirinya atau mungkin anggota keluarganya, bahwa dukungan moral support dari lingkungan terdekat khususnya keluarga itu sangat-sangat penting. Yang kedua, bagaimana juga membentengi diri kita, karena banyak juga cerita-cerita di luar sana ya, mereka-mereka yang pasien positif ini terbebani pikirannya karena merasa terganggu dengan stigma-stigma yang dibentuk orang-orang di luar sana terhadap dirinya, omongan-omongan yang tidak baik sehingga semakin membuat pikiran ini kayaknya wah benar-benar overload gitu. Iya, jadi kalau waktu kemarin saya itu dapat banyak sekali support, alhamdulillah sekali, teman-teman saya itu tanya kabar, banyak yang sekali yang tanya kabar, tapi banyak juga yang bertanya, lu bisa kena COVID dari mana gitu. Itu juga banyak yang seperti itu. Sedang itu membuat kita merasa dijudge gitu.
merasa gara-gara elu gitu, jadinya kena deh, apalagi saya sekeluarga ya gitu. Support yang kemarin diberikan oleh teman-teman saya adalah ya udah denger saya cerita aja gitu. Itu yang saya dapat dari teman-teman saya. Akhirnya kalaupun itu belum cukup gitu ya, akhirnya saya mencari bantuan profesional. Sama hanya ingin didengarkan cerita. Dan satu yang paling membuat saya, yang kemarin saya rasakan adalah saya merasa gagal melindungi diri, melindungi keluarga gitu ya. Ada satu kata-kata yang bikin saya merasa agak lega bahwa enggak, kamu tidak gagal. Saat ini, sampai dengan saat ini, kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini sudah yang paling bisa kamu lakukan gitu. Itu membuat saya merasa, ternyata saya sudah melakukan hal yang terbaik. Cuman kalau hasilnya ternyata masih belum baik, ya itu sudah berarti sudah cerita lain. Itu bukan hal yang bisa saya kontrol gitu. Itu di situ saya mulai bisa menerima. Oke. Jadi Pesan kalau misalnya saya boleh usul gitu ya, saran kalau misalnya ada yang cerita, didengarkan aja dan bilang bahwa you're doing good, you're doing just fine gitu. Iya. Pesan untuk mereka di luar sana, Mbak Chiko, yang mungkin saat ini merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan beberapa waktu lalu? Jangan takut untuk mengakui kalau misalnya memang kita ada pikiran yang ingin disampaikan. Jangan takut untuk mengakui bahwa kita memang mungkin punya mental health issue dan segera cari bantuan. Oke. Terima kasih. Terakhir saya ke Dr. Andri, silakan dokter. Ini juga menguatkan, menginspirasi orang-orang yang masih berjuang di luar sana, yang juga mengalami hal yang sama terkait dengan gangguan kecemasan dan sebagainya. Sedikit saja dokter, dari Dr. Andri. Ya, gangguan kecemasan yang dialami setelah melewati masa-masa sakit COVID-19 itu adalah suatu hal yang wajar. Dan kita berharap bahwa itu bisa dilewati dengan baik gitu ya. Kalau ada gangguan, segeralah konsultasikan dulu ke profesional, apalagi kalau gangguannya tuh gangguan tidur yang sampai mengganggu kehidupan orang tersebut. Dan kita berharap dukungan dari teman-teman sekitar, masyarakat terhadap para penyintas COVID ini juga tetap ada. Seperti tadi Mbak Chiko bilang, coba dengarkan dulu gitu ya, jangan memberikan judgement atau penilaian yang berlebihan. Tapi terimalah dengan ikhlas, dengan sabar dan sadar supaya kita bisa lebih bantu diri kita dan juga teman-teman kita ini. Baik, terima kasih Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa Omni Hospital dan juga salah satu penyintas COVID-19, Fushiko Binar Ardhani yang sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam sehat, selamat malam.